damai sejahtera. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih memberkati kita sampai saat ini. Renungan kita kali ini berbicara mengenai menjadi kuat. Baiklah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebab itu mari Tuhan berkati kami dengan hikmat yang datang daripada-Mu, untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-9. Bunyinya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Menjadi kuat. Saudaraku, ketika Tuhan menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa memimpin dan mengantar bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tentu bukanlah hal atau perkara yang mudah. Kenapa? Karena bangsa yang dipimpinnya ini, saudara, adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk dan suka memberontak. Nah, diperlukan hati yang kuat dan semakin diperkuat saat memimpin dan menghadapi tantangan. Nah, Tuhan yang maha mengetahui sangat mengenal hati manusia. Bisa saja hati Yosua ini berubah kecut, berubah tawar dan gentar ketika melihat musuh yang begitu banyak dan begitu kuat. Namun saya mengatakan Tuhan mempersiapkan dan memperlengkapi Yosua dengan satu pesan yang disebut sampai 4 kali. Dan ini menunjukkan betapa sangat pentingnya pesan tersebut, yaitu supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Mengapa harus kuat? Nah, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran bagi kita tentang mengapa kita perlu menjadi kuat. Hal yang pertama, kita perlu kuat agar dapat meraih janji-janji Allah. Ayat 6. Jadi untuk meraih janji-janji Tuhan, kita harus kuat. Kita tidak boleh lengah, patah semangat dan mudah menyerah. Kita tidak boleh acuh tak acuh dan masa bodoh. Hidup kita tidak bisa semaunya kita sendiri, atau suka-suka gue, atau hidup begitu-begitu saja. Kenapa? Karena hidup kita ini berpengaruh satu dengan yang lain. Kalau kita tidak kuat, maka kita tidak akan mengalami dan meraih janji-janji Tuhan. Dan jika hal ini terjadi dalam hidup kita, maka setan sangat senang sekali. Nah, karena memang ini yang menjadi rencananya setan dalam hidup kita. Setan tidak senang melihat hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Jadi setan berusaha menggagalkan semua janji Tuhan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus senantiasa menjadi kuat. Karena hanya orang kuatlah yang dapat meraih dan menikmati janji-janjinya Tuhan. Yosua 1 ayat 6 mengatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan. Saudara, maju berperang itu menakutkan. Bahaya kematian mengancam di depan atau di muka. Cacat tubuh atau terluka mungkin resikonya ringan. Tapi sebagai pemimpin yang berdiri paling depan atau paling muka, tentu akan mudah menjadi sasaran tembaknya musuh. Belum lagi resiko kehilangan anak buah dan rakyat yang tidak berdosa. Tapi pesan Tuhan kepada Yosua sederhana. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah pemimpin. Jadi masa depan bangsa itu ada di tangan Yosua. Di sini Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya dengan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, yakni memiliki negeri yang dijanjikan Tuhan. Nah, kalau dia terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang di depan mata, maka itu akan membahayakan dirinya, membahayakan bangsanya. Bisa menghancurkan bangsanya dan bisa menghancurkan dirinya, dan mereka tidak akan meraih janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka.
Pesan tersebut juga saudaraku sangat relevan dengan posisi kita saat ini. Jadi saat menghadapi resiko yang menghadang di depan, saat kita berjalan menuju yang dijanjikan, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Karena ketika kita melakukan hal yang demikian, bayangan akan resiko tersebut akan hilang bila kita mau menguatkan dan meneguhkan hati kita dengan fokus kepada tujuan. Tujuan kita adalah memiliki negeri yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Tujuan kita adalah kehidupan atau keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tujuan kita supaya kita boleh memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya nanti. Dan hal yang kedua, mengapa kita harus kuat? Kita harus kuat agar kita dapat menaati perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan ini saudaraku akan menjadi mudah kalau kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita lemah, maka kita akan menjadi tidak berdaya di dalam menghadapi perkara kedagingan dan sulit untuk menaati perintah. Yosua 1 ayat 7 mengatakan supaya bertindak berhati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada Yosua oleh hambanya Musa. Jadi Yosua tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau dia mau supaya kehidupannya beruntung atau kemanapun dia pergi itu mengalami keberuntungan. Jadi dalam peperangan bahaya maut itu selalu mengancam. Jadi setiap saat kita dapat menjadi sasaran tembak daripada musuh. Pesan Allah kepada Yosua untuk dia bertindak berhati-hati, dan ini sungguh tepat saudara. Jadi Yosua tidak boleh gegabah, Yosua tidak boleh sembrono atau ceroboh. Jadi semua keputusan harus diambil dengan pertimbangan yang matang. Lantas apa kriteria yang harus diambil dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Saya mengatakan Tuhan sudah menetapkan bahwa kriterianya saudaraku adalah hanyalah hukum-hukum Musa. Tuhan sudah memberikan kriteria itu. Jadi tujuan itu sudah ditetapkan. Kriteria sebagai pedoman pengelolaan juga sudah ada. Karena Yosua ini setia pada Allah, maka Yosua ini tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dengan demikian kita akan tahu apa yang terjadi. Keberuntungan akan selalu menyertai Yosua kemanapun Yosua pergi. Jadi sehubungan dengan hal itu saudara, kita juga harus selalu bertindak hati-hati. Jadi bila kita menjadi pemimpin, terlebih lagi pemimpin di pemerintahan, kita juga mudah menjadi sasaran tembak dari pers dan oposisi. Jadi mereka akan mencari-cari penyimpangan yang kita lakukan. Agar kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka kita harus selalu berpegang pada firman Allah dalam setiap tindakan dan dalam proses pengambilan keputusan. Yosua 1 ayat yang ke-8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Dalam setiap perkataannya Yosua diminta oleh Allah sendiri untuk apa? Selalu memperkatakan kitab Taurat. Ya, untuk dapat memahami kitab Taurat, maka Yosua di sini diminta untuk selalu merenungkan siang dan malam. Dan hal ini juga berlaku untuk kita. Kita harus menyelipkan satu patah atau dua patah firman Allah di dalam setiap perkataan kita. Dengan demikian kata-kata yang keluar dari mulut kita akan tercium harum, tidak berbau busuk. Dan agar kita dapat memperkatakan firman Allah, maka Allah meminta kita untuk merenungkannya siang dan malam. Dengan melakukan doa syafaat dan membaca firman Allah pagi dan malam hari, maka kita ini akan memahami firman Allah tersebut. Dan selanjutnya mudah bagi kita untuk kita mempraktekannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hal yang ketiga, mengapa kita harus mencari kuat? Agar kita mampu menang di dalam menghadapi tantangan dunia ini. Tantangan adalah bagian dari kehidupan, dan Tuhan punya rencana di balik semuanya itu. Jadi persoalannya bukan bagaimana kita hidup tanpa masalah, tetapi bagaimana kita tetap kuat di tengah masalah yang kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kita. Orang yang tidak kuat menghadapi tantangan akan mudah menjadi marah dan dia terpisah dari kasih Kristus dan kadang cenderung skeptis saudara. Sebab itu saya mengatakan apapun yang ada di depan kita, ya mari kita
harus menganalisa dan mempelajarinya dengan baik supaya kita bisa berpikir sebelum bertindak. Jadi apapun yang terjadi, jangan gunakan emosi dan perasaan kita, karena hal ini akan membuat kita semakin jatuh. Maka pelajarilah langkah-langkah kehati-hatian yang diajarkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Yosua ini. Ya, baiklah kita melihat apa yang akan kita kerjakan. Apakah itu sesuai dengan perintah Tuhan? Jadi ketika kita bertindak, perhatikanlah langkah kita untuk tidak menyimpang dari firman Tuhan. Dan setelah kita bertindak, mari kita lakukan evaluasi, kita renungkan dan timbang. Apakah kita ini sudah berbuat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki atau belum? Sudah berkenan apa belum? Kalau itu sudah, ya kita mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tapi jika ternyata kita menyimpang, mari mintalah ampun kepada Tuhan dan mari kita boleh merubah dan melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sebagaimana perintah Tuhan Yesus kepada Yosua untuk memimpin umat Israel untuk sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, di situ dibutuhkan hati yang kuat dan teguh. Demikian juga halnya dengan kita, bahwa untuk menghadapi segala sesuatu dibutuhkan hati yang kuat, hati yang teguh atau keberanian, namun tentunya bukan keberanian yang konyol. Yosua 1 ayat 9 bagian B mengatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pergi berperang, apalagi ke negeri yang kita belum kenal, tentu akan menakutkan perasaan. Meskipun negeri tersebut sudah dijanjikan Tuhan, tetapi Yosua di sini belum pernah menginjakan kaki ke negeri tersebut. Wajar bila Yosua menjadi takut, namun Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai Yosua kemanapun Yosua pergi, sehingga Yosua tidak perlu kecut dan tawar hati. Begitu pula dengan kita, perjalanan panjang kita menuju negeri terjanji dibayangi resiko yang menakutkan. Terkadang saudaraku timbul perasaan gentar dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kekhawatiran kita tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan. Apalagi dengan kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil, tentu menambah resiko atau kegagalan. Takut gagal itulah yang menghantui para pemimpin kita saat ini, sehingga mereka takut untuk mengambil keputusan. Bila kita sudah bertindak hati-hati dan selalu berpegang pada firman Allah, saya percaya kekhawatiran tersebut tidak perlu timbul. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Jadi untuk dapat meraih kemenangan demi kemenangan dalam setiap perjalanan hidup kita ini, harus ada kekuatan dan keteguhan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi sekalipun banyak tantangan dan pergumulan, Tuhan Yesus mengajak kita, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Ya, Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia ini supaya apa? Supaya kita tidak digalakkan oleh nafsu, tipu daya, dan kesusahan dunia ini. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan bahwa sebab semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Tetaplah kita beriman kepada Tuhan, maka kemenangan selalu ada di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, saudaraku, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya pasti tidak ada, karena ada Allah yang membentengi, melindungi kita, sehingga kekuatan atau kuasa apapun atau siapapun tidak bisa menyerang dan melawan kita. Ada kuasa darah anak domba Allah yang memproteksi kita, dan kuasa darah anak domba Allah itu tidak bisa ditembus oleh apapun. Hal yang keempat yang perlu kita pelajari, mengapa kita harus menjadi kuat. Kita harus menjadi kuat agar kita menjadi tenang dalam menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi butuh kekuatan yang ekstra menghadapi orang yang wataknya suka memberontak, suka keras kepala, dan tegar tengkuk. Jika kita kuat, maka kita akan mampu untuk sabar, mampu menguasai diri menghadapi orang di sekitar kita. Jadi harus kita pahami, jika kita sedang sukses, sedang maju, banyak mengalami mujizat Tuhan, maka setan akan selalu berusaha untuk menjatuhkan kita
dengan mengirim orang-orang yang iri hati, orang yang membujuk kita supaya kita jauh dari Tuhan, dan orang yang memfitnah kita. Sebab itu kita perlu melindungi hidup kita ini dengan membaca firman Tuhan, supaya kita bisa bertindak hati-hati dan kita tidak tergoda dan jatuh di dalam pencobaan. Jadi sebagai orang percaya kita harus tetap kuat dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia Tuhan pasti akan menolong dan akan memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Ingat, Tuhan tidak pernah mempermalukan umatnya. Ia pasti selalu menggenapi janji-janjinya. Penyertaan Tuhan itu sempurna dan Tuhan Yesus menjamin hal itu bagi kita. Jadi apapun tantangan yang kita hadapi pada saat ini, saya mengatakan kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang maha kuat ini, Dia akan bersedia memberikan kekuatan kepada kita. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi pribadi yang kuat di segala aspek kehidupan kita, dalam kerohanian kita, dalam pelayanan kita, dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, dalam kesehatan kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam keuangan kita juga kuat dalam sukacita dan damai sejahtera perlu kita miliki. Sebab itu jadikanlah pesan Tuhan kepada Yosua sebagai pesan pribadi Tuhan kepada kita. Kuatkan dan teguhkan hati. Sebab apa? Sebab Tuhan akan melimpahkan kekuatan bagi kita, orang yang percaya kepadanya, bagi kita orang yang tidak pernah meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi menjadikan kita akan hari demi hari semakin bertambah kuat, sehingga kita dapat mencapai apa yang telah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati dan menolong kita di dalam hari yang kita jalani ini. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, mengasihi Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, pasti Tuhan punya maksud dan rencana yang terindah dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa di surga, biarlah Roh-Mu menolong kami supaya kami tidak mundur, pantang, menyerah di dalam menghadapi pergumulan demi pergumulan yang ada. Tetapi biarlah kekuatan Allah menolong kami supaya kami boleh menjadi pribadi yang menang di dalam setiap masalah demi masalah yang ada, dan lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, mampukan kami, dan biarlah kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.